Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit rendah, kehidupan mengalir dengan ritme sederhana namun penuh aturan tak tertulis. Di desa yang konservatif ini, seorang wanita muda bernama Sinta hidup dalam rumah tangga yang penuh tekanan. Rumah kayu sederhana dengan atap genteng merah, tempat Sinta dan suaminya, Raka, tinggal, seharusnya menjadi tempat penuh cinta. Namun, setelah 3 tahun pernikahan, rumah itu justru menjadi saksi bisu penderitaan Sinta. Sinta, wanita berusia 27 tahun dengan wajah lembut dan mata penuh harap, dulu adalah gadis ceria yang penuh mimpi. Ia menikah dengan Raka, pria yang dikenalnya sebagai sosok pekerja keras dan penuh pesona di masa pacaran. Namun, sejak pernikahan mereka, Raka berubah. Tekanan dari keluarganya, terutama ibu mertuanya, Nyonya Ratna, membuat Raka menjadi dingin dan penuh tuntutan. Nyonya Ratna, seorang janda berusia 55 tahun dengan sikap angkuh dan lidah setajam pisau, adalah penguasa tak resmi keluarga besar mereka. Ia selalu menganggap Sinta tidak cukup baik untuk anaknya, terutama karena satu hal, Sinta belum juga hamil. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi ruang tamu kecil di rumah Sinta. Aroma nasi hangat dan sambal terasi menguar dari dapur, tempat Sinta sibuk menyiapkan sarapan. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal, namun wajahnya tetap memancarkan kelembutan meski matanya menyimpan luka. Di meja makan, Raka duduk dengan wajah datar, menyeruput kopi hitam tanpa berkata apa-apa. Suasana hening, hanya bunyi sendok yang sesekali beradu dengan piring. "Raka, aku sudah masak ayam kesukaanmu. Nanti malam aku buatkan sop buntut, ya?" ujar Sinta lembut, berusaha mencairkan suasana. Raka hanya mengangguk tanpa menatapnya. Matanya terpaku pada telepon genggamnya. "HMPH," gumamnya, suaranya dingin seperti pagi yang berkabut. Sinta menahan napas, berusaha menelan kekecewaan yang kembali menyelinap ke hatinya. Ia sudah terbiasa dengan sikap Raka yang semakin jauh, tapi setiap kali, hatinya tetap teriris. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras. Nyonya Ratna masuk tanpa permen, langkahnya tegap dan wajahnya penuh amarah. Ia mengenakan kebaya ketat berwarna merah marun, rambutnya disanggul rapi, namun sorot matanya seperti elang yang siap menerkam mangsa. Di tangannya, ia membawa keranjang berisi sayuran, yang langsung ia lempar ke meja dengan kasar. "Sinta, sampai kapan kamu mau bikin malu keluarga ini? Hah?" Suara Nyonya Ratna menggelegar, memecah keheningan pagi. Sinta tersentak, tangannya yang sedang mengaduk teh panas berhenti. Raka menoleh, tapi tak berkata apa-apa, seolah menyerahkan panggung pada ibunya. "Ma, ada apa? Pagi-pagi sudah marah?" tanya Sinta dengan suara pelan, berusaha menjaga hormat meski jantungan di dadanya berdetak kencang. "Ada apa? Kamu tanya ada apa?" Nyonya Ratna melangkah mendekat, tangannya menunjuk-nunjuk wajah Sinta. "Sudah 3 tahun, Sinta. 3 tahun kamu nikah sama anakku, tapi apa hasilnya? Perutmu itu kosong. Kosong. Kamu pikir keluarga ini mau punah karena kamu tidak bisa kasih keturunan?" Wajah Sinta memucat. Ia menunduk, tangannya meremas ujung daster. Kata-kata Nyonya Ratna seperti pisau yang menusuk tepat ke hatinya. "Ma, aku sudah berusaha. Kami sudah ke dokter, minum vitamin, ikut pengobatan tradisional juga. Aku..." "Cukup," potong Nyonya Ratna. "Jangan banyak alasan. Aku tahu kamu yang bermasalah. Wanita yang tidak bisa kasih anak itu tidak berguna. Raka, kamu dengar ibumu, ya? Kita harus cari solusi. Keluarga kita harus punya pewaris." Raka menghela napas panjang, matanya masih menghindari Sinta. "Iya, Ma," jawabnya singkat, nadanya datar namun penuh kepasrahan. Sinta merasa dunia di sekitarnya runtuh. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru dia membiarkan ibunya menghina. Malam itu, keluarga besar berkumpul di rumah kepala desa, yang tak lain adalah Paman Raka. Acara rutin bulanan ini seharusnya menjadi momen kebersamaan, tapi bagi Sinta, itu adalah neraka. Di tengah tawa dan obrolan tentang panen padi, Nyonya Ratna tiba-tiba berdiri, mengambil perhatian semua orang. "Keluarga kita harus tahu," katanya dengan suara lantang,
bahwa pernikahan Raka dan Sinta tidak membawa hasil. 3 tahun, dan tidak ada tanda-tanda cucu. Aku sudah bilang pada Raka, kalau ini terus, kita harus cari jalan keluar. Raka harus menikah lagi dengan wanita yang bisa memberi keturunan. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Sinta, yang duduk di sudut dengan wajah tertunduk. Ia merasa seperti diadili di depan umum. Tetangga, sepupu, dan kerabat menatapnya dengan campuran kasihan dan cemoohan. Ada yang berbisik, kasihan Raka, dapat istri mandul. Ada pula yang berkata pelan, mungkin Sinta kurang berdoa. Sinta menahan air mata, tapi dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Raka, yang duduk di sampingnya, hanya menunduk, tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membelanya. Puncak penderitaan Sinta terjadi saat Nyonya Ratna menutup pernyataannya dengan nada penuh kemenangan. Raka, besok kita ke kota, cari calon istri baru yang lebih baik. Sinta, kamu pikir-pikir, kalau tidak bisa kasih anak, lebih baik mundur saja. Sinta tidak bisa menahan lagi. Ia bangkit dari kursinya, berlari keluar rumah dengan air mata mengalir di pipinya. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, tapi tidak mampu mendinginkan luka di hatinya. Di bawah pohon beringin besar di halaman, Sinta berhenti, menutup wajahnya dengan tangan. Tuhan, apa salahku? Kenapa aku yang disalahkan? Bisiknya pada malam yang sunyi. Di dalam rumah, Nyonya Ratna melanjutkan rencananya, seolah kepergian Sinta tidak berarti apa-apa. Raka, ibu sudah punya kandidat. Anaknya Pak Lurah tetangga desa, cantik, sehat, pasti bisa kasih kamu anak, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Raka hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Ia mencintai Sinta di awal pernikahan mereka, tapi tekanan dari ibunya dan stigma desa tentang kemandulan membuatnya lelah. Ia mulai percaya bahwa mungkin Sinta memang bermasalah, bahwa mungkin ibunya benar. Sementara itu, Sinta kembali ke rumah dengan langkah gontai. Di kamar kecil mereka, ia menatap cermin tua di sudut ruangan. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini pucat dan lelah. Aku tidak mandul, gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad meski air mata masih mengalir. Aku akan buktikan, aku bukan wanita yang tidak berguna. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh hinaan Nyonya Ratna dan sikap dingin Raka. Ia tahu, jika ia tetap tinggal, ia hanya akan terus dihancurkan. Di sudut hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia harus pergi, mencari kebenaran tentang dirinya, dan membuktikan bahwa ia bukan seperti yang mereka tuduh. Desa Sukamaju, yang dulu ia anggap rumah, kini terasa seperti penjara. Dan Sinta tahu, ia harus melarikan diri untuk menemukan kebebasan. Malam di desa Sukamaju terasa lebih gelap dari biasanya bagi Sinta. Setelah peristiwa memalukan di acara keluarga besar, ia duduk di tepi ranjang kayu tua di kamarnya, menatap dinding yang mulai mengelupas. Cahaya lampu minyak yang redup menyinari wajahnya yang pucat, penuh dengan air mata yang tak lagi mampu ia tahan. Di luar, suara jangkrik dan angin malam bercampur, seolah mengiringi kepedihan hatinya. Raka belum pulang sejak acara tadi, dan Sinta tahu, suaminya mungkin sedang bersama Nyonya Ratna, mendiskusikan rencana yang membuat hatinya semakin terluka. Sinta mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam. Aku harus kuat, gumamnya, meski suaranya bergetar. Ia bangkit, berjalan menuju dapur untuk membuat teh hangat, berharap minuman itu bisa sedikit meredakan kegelisahan di dadanya. Namun, saat melangkah melewati ruang tamu, ia mendengar suara pelan dari luar rumah. Suara yang dikenalnya dengan baik, suara Nyonya Ratna, penuh semangat dan nada penuh kemenangan, bercampur dengan suara Raka yang lebih rendah, namun penuh kepasrahan. Sinta membeku di tempatnya. Jantungan di dadanya berdetak kencang. Ia melangkah pelan menuju jendela, berhati-hati agar tidak membuat lantai kayu berderit. Di bawah pohon mangga di halaman depan, Nyonya Ratna dan Raka berdiri, diterangi cahaya bulan yang samar. Sinta menahan napas, menyelinap di balik tirai usang, dan mendengarkan percakapan yang akan mengubah hidupnya. Raka, ibu sudah bilang, Sinta bukan wanita yang tepat untukmu, kata Nyonya Ratna dengan suara penuh otoritas. 3 tahun tanpa anak. Keluarga kita jadi bahan cemoohan tetangga.
Kamu lihat tadi malam, kan? Semua orang tahu Sinta mandul. Kita harus bertindak cepat. Raka menghela napas, suaranya terdengar lelah. Aku tahu. Tapi, apa benar Sinta yang salah? Aku juga belum periksa ke dokter. Mungkin. Jangan membela dia, potong Nyonya Ratna dengan nada tajam. Kamu anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Kamu harus punya anak untuk meneruskan nama keluarga. Ibu sudah punya rencana. Anaknya Pak Lurah dari Desa Sumberjaya, Lestari, gadis cantik, sehat, dan pasti subur. Ibu sudah bicara dengan keluarganya. Minggu depan, kita ke sana untuk melamar. Sinta merasa dunia di sekitarnya berputar. Tangannya mencengkeram tirai hingga jari-jarinya memutih. Melamar? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan semata, ada kemarahan yang mulai membakar di dadanya. Raka, suaminya, pria yang dulu berjanji akan mencintainya dalam suka dan duka, kini dengan mudah menyetujui rencana ibunya untuk menikah lagi. Ibu yakin ini yang terbaik. Tanya Raka, nada suaranya penuh keraguan. Sinta, dia baik. Aku cuma. Baik tidak cukup, bentak Nyonya Ratna. Keluarga kita butuh keturunan, bukan istri yang cuma bisa masak dan beres-beres rumah. Kalau Sinta tidak bisa kasih anak, dia harus tahu diri dan pergi. Besok, ibu akan bicara padanya. Kalau dia masih punya harga diri, dia akan minta cerai sendiri. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Ia mundur perlahan dari jendela, tubuhnya gemetar. Kata-kata Nyonya Ratna bagaikan belati yang menikam hatinya berulang-ulang. Tapi yang lebih menyakitkan adalah sikap Raka, pria yang seharusnya menjadi bentengnya justru diam, seolah menyerahkan nasib pernikahan mereka pada ibunya. Pengkhianatan itu terasa lebih pahit daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Sinta kembali ke kamar, duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding. Pikirannya kacau, tapi di tengah kepedihan, sebuah tekad mulai terbentuk. Aku tidak mandul, katanya pada diri sendiri, suaranya kini lebih kuat meski masih bergetar. Aku harus buktikan. Aku bukan wanita yang mereka pikirkan. Keesokan paginya, Sinta bangun sebelum matahari terbit. Ia tidak ingin bertemu Raka atau Nyonya Ratna. Dengan tangan gemetar, ia mengemas beberapa pakaian sederhana ke dalam tas kain tua. Di dompetnya, hanya ada sedikit uang tabungan dari hasil menjahit pakaian tetangga, tapi itu cukup untuk membawanya ke kota. Ia menulis surat pendek untuk Raka, hanya berisi, "Aku pergi untuk membuktikan bahwa aku tidak seperti yang kalian tuduh. Jangan cari aku." Ia meletakkan surat itu di atas meja makan, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Namun, sebelum benar-benar pergi, Sinta tahu ia harus memastikan satu hal. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju klinik kecil di ujung desa, tempat dokter tua bernama Pak Harjo praktik. Dengan jantungan berdebar, ia menceritakan keluhannya, tuduhan kemandulan, tekanan dari keluarga, dan keraguan yang menghantuinya. Pak Harjo, dengan wajah penuh empati, menyarankan Sinta untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis di kota. "Sinta, kamu masih muda, sehat. Jangan percaya omongan orang sebelum kamu tahu kebenaran," katanya sambil menepuk pundak Sinta. Sinta mengangguk, matanya penuh tekad. "Terima kasih, Pak. Aku akan ke kota. Aku akan cari tahu sendiri." Perjalanan ke kota terasa seperti langkah menuju kebebasan, tapi juga penuh ketakutan. Sinta naik angkutan desa yang penuh sesak, duduk di sudut dengan tas kainnya dipeluk erat. Di benaknya, percakapan Raka dan Nyonya Ratna terus bergema, menyulut api di hatinya. Ia bukan hanya ingin membuktikan bahwa dirinya tidak mandul, ia ingin membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat, yang tidak akan hancur hanya karena fitnah dan pengkhianatan. Sesampainya di kota, Sinta langsung menuju rumah sakit umum yang direkomendasikan Pak Harjo. Di sana, ia bertemu dengan dokter spesialis kandungan, Dr. Sari, seorang wanita parubaya yang ramah namun tegas. Setelah serangkaian pemeriksaan, Dr. Sari memberikan hasil yang membuat Sinta menahan napas. "Sinta, dari hasil pemeriksaan, kamu sehat secara reproduksi. Tidak ada tanda-tanda kemandulan. Kalau kamu belum hamil, bisa jadi faktor lain,
mungkin dari pasanganmu. Saranku, ajak suamimu periksa juga. Kata-kata itu seperti angin segar, namun juga menambah luka di hati Sinta. Pasanganku, dia tidak akan mau, gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. Dokter Sari memandangnya dengan penuh pengertian, lalu berkata, "Kamu wanita kuat, Sinta. Apapun yang terjadi, jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu." Sinta meninggalkan rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia lega mengetahui bahwa dirinya sehat, tapi pengkhianatan Raka dan Nyonya Ratna membuatnya semakin yakin untuk tidak kembali. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru di kota, jauh dari desa yang penuh dengan luka. Dengan sisa uang di dompetnya, ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota dan berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan bangkit. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku bukan wanita yang mereka hina." Malam itu, di kamar sewaannya yang sederhana, Sinta menatap langit-langit sambil memegang hasil pemeriksaan dokter. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata tekad. "Raka, Nyonya Ratna, kalian salah. Dan suatu hari, kalian akan tahu kebenarannya," bisiknya pada malam yang sunyi, dengan harapan baru yang mulai bersemi di hatinya. Kota besar itu asing bagi Sinta. Bunyi klakson mobil, deru mesin, dan hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang di trotoar terasa seperti dunia lain dibandingkan desa Sukamaju yang tenang. Sinta berdiri di pinggir jalan, memeluk tas kain tuanya, menatap gedung-gedung tinggi dengan kaca berkilau yang memantulkan sinar matahari pagi. Di dadanya, ada campuran rasa takut dan harapan. Ia tahu, di kota ini, ia harus memulai dari nol. Tidak ada lagi Nyonya Ratna yang menghinanya, tidak ada lagi Raka yang dingin, tapi juga tidak ada lagi kenyamanan rumah sederhana yang dulu ia panggil rumah. Kini, ia hanya punya dirinya sendiri, dan tekad yang membara untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita yang mereka tuduh. Dengan sisa uang tabungannya, Sinta menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamar itu sempit, dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, meja kayu reot, dan sebuah lampu neon yang kadang berkedip. Tapi bagi Sinta, kamar itu adalah simbol kebebasan. Ia duduk di kasur, menatap hasil pemeriksaan dokter yang masih ia simpan di tasnya. "Aku sehat. Aku tidak mandul," gumamnya, suaranya penuh keyakinan meski matanya masih menyimpan luka. Hari-hari pertamanya di kota tidak mudah. Sinta berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mencari pekerjaan dengan hanya bermodalkan ijazah SMA dan semangat. Ia pernah ditolak di toko baju karena tidak punya pengalaman, ditolak di restoran karena dianggap terlalu pendiam, dan hampir putus asa saat seorang majikan berkata, "Kamu dari desa, ya? Susah kalau orang kampung, nggak paham cara kota." Kata-kata itu seperti mengulang hinaan Nyonya Ratna, membuat Sinta ingin menangis. Tapi setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat percakapan yang ia dengar di bawah pohon mangga itu, rencana Raka dan ibunya untuk menggantikannya. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, lalu melangkah lagi. Keberuntungan akhirnya datang saat Sinta melihat papan pengumuman di sebuah klinik kesehatan kecil di sudut kota. Klinik itu, bernama Sehat Bersama, mencari asisten administrasi. Dengan jantungan berdebar, Sinta masuk, memperkenalkan diri pada seorang resepsionis yang ramah. "Kami butuh orang yang teliti dan mau belajar," kata resepsionis itu. Sinta mengangguk penuh semangat, meski di dalam hatinya ia takut gagal lagi. Setelah wawancara singkat dengan pemilik klinik, seorang dokter muda bernama Dr. Ardi, Sinta diterima. "Kamu mulai besok. Jangan khawatir, kami akan ajari," kata Dr. Ardi dengan senyum hangat yang membuat Sinta merasa sedikit lebih ringan. Dr. Ardi adalah pria berusia awal 30-an, dengan wajah ramah dan mata yang penuh empati. Ia mengelola klinik itu dengan penuh dedikasi, melayani pasien dari kalangan sederhana yang tidak mampu berobat ke rumah sakit besar. Sinta segera belajar banyak darinya, cara mencatat data pasien, mengatur jadwal, hingga membantu menyiapkan alat-alat medis sederhana. Di klinik itu, Sinta menemukan ritme baru. Pekerjaan itu melelahkan, tapi setiap kali ia melihat pasien tersenyum setelah mendapat perawatan, ia merasa ada makna dalam hidupnya. Namun, di balik kesibukannya, Sinta masih bergumul dengan luka batin. Setiap malam,
Saat ia duduk sendirian di kamar kosnya, bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Kata-kata Nyonya Ratna, wanita yang tidak bisa kasih anak itu tidak berguna, terus bergema di kepalanya. Ia sering menatap cermin kecil di kamarnya, bertanya pada dirinya sendiri, benarkah aku cukup baik? Bagaimana kalau aku memang tidak pantas bahagia? Stigma, mandul, yang ditanamkan keluarga mantan suaminya seperti rantai yang masih mengikat hatinya. Meski ia tahu dari dokter bahwa ia sehat. Suatu sore, saat klinik sepi, Dokter Ardi memperhatikan Sinta yang tampak murung saat membereskan meja resepsionis. "Sinta, kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya lembut tapi penuh perhatian. Sinta tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Baik, Dok. Cuma capek sedikit," jawabnya, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ardi tidak memaksa, tapi ia mulai memperhatikan Sinta lebih dekat. Ia sering mengajaknya mengobrol, berbagi cerita tentang pasien atau sekadar bercanda untuk mencairkan suasana. "Kamu orang desa, ya? Aku juga, dulu. Makanya aku buka klinik ini, biar orang-orang sederhana bisa berobat," cerita Ardi suatu hari sambil menyeruput kopi di ruang istirahat klinik. Sinta tersenyum, merasa ada kehangatan dalam diri Ardi yang membuatnya nyaman. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih dekat, meski masih dalam batas profesional. Ardi sering memuji ketelitian Sinta, dan Sinta mulai merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, konflik batin Sinta tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, saat ia sedang membereskan laporan di klinik, ia menemukan brosur tentang konseling untuk wanita yang menghadapi stigma sosial. Brosur itu seperti berbicara langsung padanya. Ia teringat kembali hinaan Nyonya Ratna, sikap dingin Raka, dan tuduhan yang membuatnya meninggalkan desa. "Aku tidak mandul," gumamnya, tapi suaranya bergetar. Ia ingin percaya pada dirinya sendiri, tapi luka itu masih terasa nyata. Ardi, yang kebetulan masih di klinik, mendengar gumaman Sinta. Ia mendekat, duduk di kursi di depan meja resepsionis. "Sinta, kalau ada yang mengganggumu, cerita sama aku. Aku bukan cuma dokter, tapi juga teman," katanya dengan tulus. Sinta menatapnya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Tapi ia belum siap membuka hati. "Terima kasih, Dok. Aku cuma perlu waktu," jawabnya pelan. Malam itu, Sinta pulang ke kos dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Ia mulai merasa bahwa kota ini, meski keras, memberinya kesempatan untuk bangkit. Ia tidak lagi hanya Sinta yang dihina sebagai wanita mandul. Ia adalah Sinta yang bekerja keras, yang belajar setiap hari, yang mulai menemukan kembali harga dirinya. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan buktikan pada mereka. Aku akan hidup bahagia, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Namun, di sudut pikirannya, Sinta masih merasa ada sesuatu yang hilang. Ia ingin melupakan masa lalu, tapi bayang-bayang Raka dan Nyonya Ratna masih mengintai. Ia tidak tahu bahwa di desa, kabar tentang kepergiannya mulai memicu bisik-bisik. Nyonya Ratna menyebarkan cerita bahwa Sinta kabur karena malu. Sementara Raka, meski diam-diam merasa bersalah, mulai menjalani rencana ibunya untuk bertemu Lestari, calon istri baru. Sinta belum tahu, tapi takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca klinik kesehatan Bunga Harapan, menyapu wajah Sinta yang sedang sibuk mengatur tumpukan berkas pasien di meja resepsionis. Klinik kecil di sudut kota besar ini telah menjadi rumah keduanya selama beberapa bulan terakhir. Di sini, ia menemukan ritme baru dalam hidupnya, sebuah pelarian dari luka masa lalu yang masih menghantui. Namun, pagi ini, tubuhnya terasa berbeda. Rasa mual yang aneh menyerang sejak ia bangun, disertai kepala yang pening dan kelelahan yang tak wajar. Sinta menghela napas, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman itu, dan kembali fokus pada pekerjaannya. Di ruang konsultasi, Dr. Ardi, dokter muda dengan senyum hangat yang selalu membuat pasien merasa nyaman, sedang memeriksa pasien terakhir sebelum istirahat. Sinta mencuri pandang ke arahnya dari balik meja. Ardi bukan hanya dokter yang berdedikasi,
ia adalah orang yang telah mengubah hidup Sinta. Sejak ia pindah ke kota besar setelah perceraiannya yang pahit dengan Raka, Ardi adalah orang pertama yang melihatnya sebagai Sinta, bukan mantan istri yang gagal, seperti yang selalu dikatakan oleh Nyonya Ratna, ibu mertuanya dulu. Hubungan mereka yang awalnya profesional, hanya dokter dan asisten, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ardi selalu punya cara untuk membuat Sinta merasa berharga, meski ia sendiri sering meragukan dirinya. "Sinta, kamu baik-baik saja?" tanya Ardi tiba-tiba, muncul dari ruang konsultasi dengan alis berkerut. Matanya yang penuh perhatian menangkap raut wajah Sinta yang pucat. Sinta tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. "Hanya sedikit pusing, Dok. Mungkin kurang tidur," jawabnya, suaranya lembut tapi ragu. Ardi melangkah mendekat, tangannya secara otomatis menyentuh dahi Sinta, memeriksa suhunya. "Kamu tidak demam, tapi wajahmu tidak enak dilihat. Ayo, masuk ke ruang periksa. Kita pastikan ini bukan apa-apa." Sinta menggeleng, merasa tak ingin merepotkan. "Dok, saya baik-baik saja. Beneran." Namun, Ardi tak menerima penolakan. Dengan nada tegas namun penuh kasih, ia berkata, "Sinta, kamu bukan cuma asistenku. Kamu penting bagiku. Aku tidak mau mengambil risiko." Kata-kata itu membuat jantungan Sinta berdetak lebih kencang. Ia akhirnya menurut, mengikuti Ardi ke ruang pemeriksaan dengan langkah gontai. Di dalam ruangan yang steril dengan aroma antiseptik, Sinta duduk di ranjang pasien, tangannya gemetar. Ardi mengambil beberapa alat pemeriksaan dasar, lalu bertanya dengan hati-hati, "Kapan terakhir kali kamu merasa seperti ini? Mual, pusing, lelah, ada gejala lain?" Sinta menunduk, mencoba mengingat. "Sudah beberapa hari, Dok. Tapi, entah kenapa, rasanya aneh. Seperti ada yang salah dengan tubuhku." Ardi mengangguk, lalu menyerahkan sebuah alat tes kehamilan kepadanya. "Coba ini dulu. Kita mulai dari yang sederhana." Sinta menatap alat kecil itu dengan mata melebar. Tes kehamilan? Pikirannya langsung melayang ke masa lalu, ke malam-malam penuh air mata ketika Nyonya Ratna memakinya karena tak kunjung hamil setelah 3 tahun menikah dengan Raka. "Kamu mandul, Sinta. Kamu tidak berguna." Suara Nyonya Ratna masih bergema di kepalanya, seperti pisau yang terus mengiris harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia menuju kamar mandi klinik untuk melakukan tes. Beberapa menit kemudian, Sinta kembali dengan wajah pucat. Ia menyerahkan alat tes itu kepada Ardi tanpa sepatah kata pun. Ardi memeriksanya, dan tiba-tiba, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Sinta," suaranya bergetar, penuh emosi. "Kamu hamil." Dunia seolah berhenti berputar. Sinta menatap Ardi, tak percaya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Hamil?" bisiknya, suaranya serak. Langit desa Pagelaran tampak labu saat Sinta melangkah turun dari angkot yang membawanya dari kota. Udara pagi terasa sejuk, namun hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Di pelukannya, 2 bayi kembarnya, Aisyah dan Aiman, tertidur pulas, wajah mungil mereka tersembunyi di balik selimut lembut berwarna biru. Sinta menarik napas dalam-dalam, menatap jalan tanah menuju rumah tua orang tuanya. Ini adalah kunjungan pertamanya ke desa sejak perceraiannya dengan Raka 3 tahun lalu, dan meski ia datang untuk urusan keluarga, kakeknya baru saja meninggal, ia tahu kembalinya ke desa ini bukan sekadar nostalgia. Masa lalu yang ia coba kubur kini menunggu untuk menghadangnya. Sinta menggendong bayi-bayinya dengan hati-hati, tas kecil berisi pakaian dan dokumen tergantung di bahunya. Ia memilih untuk berjalan kaki dari halte angkot menuju pasar desa, ingin merasakan kembali aroma tanah dan suara ramai yang dulu begitu akrab. Namun, setiap langkah terasa seperti mendekati medan perang. Ia tahu desa ini penuh dengan bisik-bisik, dan Nyonya Ratna, mantan ibu mertuanya, adalah ratu gosip yang tak pernah lelah menyebarkan cerita. "Mandul," kata itu masih bergema di kepala Sinta, meski kini ia membawa bukti hidup bahwa tuduhan itu dusta. Pasar desa Pagelaran ramai seperti biasa. Bau ikan segar, sayuran, dan rempah-rempah bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan. Sinta berjalan perlahan,
menunduk untuk menghindari tatapan penasaran. Aisyah menggeliat di pelukannya, mengeluarkan suara kecil yang membuat Sinta tersenyum. "Tenang, nak," bisiknya, mencium kening bayinya. Namun, senyum itu memudar ketika sebuah suara yang dikenalnya terlalu baik menyapanya dari kejauhan. "Sinta? Sinta yang dulu istri Raka, ya?" Suara nyaring itu membuat jantungan Sinta berdetak kencang. Ia menoleh, dan di depannya berdiri Nyonya Ratna, wanita parubaya dengan sorot mata penuh ejekan. "Nyonya." Ratna mengenakan kebaya sederhana, tapi sikapnya tetap angkuh seperti dulu. Di sampingnya, seorang pedagang ikan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. "Ya Tuhan, beneran kamu?" lanjut Nyonya Ratna. Suaranya sengaja dikeraskan hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Dari mana kamu dapat bayi-bayi itu?" "Beli di kota, ya." Sinta merasa darahnya mendidih. Tuduhan itu, meski tidak mengejutkan, terasa seperti tamparan di wajahnya. Ia menatap Nyonya Ratna, mencoba menahan amarah yang membuncah. "Ini anak-anakku, Bu," jawabnya dengan suara tenang namun tegas, meski hatinya bergetar. "Anak-anakku dan suamiku." Nyonya Ratna tertawa kecil, suaranya penuh sindiran. "Anak-anakmu? Sinta, jangan bercanda. Semua orang di desa ini tahu kamu mandul. 3 tahun menikah dengan Raka, tidak ada hasil. Sekarang tiba-tiba bawa bayi kembar? Siapa yang kamu bohongi?" Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Beberapa warga desa, yang mengenal Sinta dari masa kecilnya, berbisik-bisik. "Itu Sinta, bukan? Yang dulu sama Raka? Katanya mandul, kok sekarang bawa anak?" Bisikan itu seperti pisau yang menusuk hati Sinta. Ia bisa merasakan air mata mulai menggenang, tapi ia menolak menyerah pada emosi. Tidak kali ini, ia bukan lagi Sinta yang dulu, yang hanya bisa menunduk dan menangis di hadapan Nyonya Ratna. "Bu Ratna," kata Sinta, suaranya kini lebih keras, menarik perhatian lebih banyak orang. "Saya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada ibu. Tapi kalau ibu mau tahu, anak-anak ini adalah keajaibanku. Mereka lahir dari rahimku, dari cinta yang tulus, bukan dari fitnah yang ibu sebarkan." Nyonya Ratna tampak terkejut sesaat, tapi ia cepat memulihkan sikap angkuhnya. "Cih, manis sekali mulutmu sekarang. Dulu kamu cuma bisa nangis di pojokan. Kalau benar anak-anak itu milikmu, buktikan. Atau jangan-jangan kamu cuma pamer untuk menutup malu." Sinta menggigit bibirnya, tangannya mengencang di sekitar Aisyah dan Aiman. Ia ingin berteriak, ingin menumpahkan semua luka yang telah ditorehkan Nyonya Ratna selama bertahun-tahun. Tapi ia tahu, di pasar ini, di tengah kerumunan yang haus drama, kata-kata saja tidak akan cukup. Ia menarik napas panjang, menatap Nyonya Ratna dengan mata yang penuh tekad. "Ibu akan lihat buktinya, Bu. Tapi bukan di sini, bukan di pasar seperti ini. Saya akan datang ke acara keluarga besar nanti, dan saya akan bawa kebenaran. Ibu dan Raka bisa bersiap." Nyonya Ratna tertawa sinis, tapi ada ketidakpastian di matanya. "Kamu pikir kamu siapa? Sinta? Datang dengan bayi entah dari mana, lalu sok berani? Kita lihat nanti." Ia berbalik, melenggang pergi dengan kepala tegak, tapi Sinta bisa merasakan bahwa wanita itu tidak seyakin dulu. Kerumunan perlahan bubar, meninggalkan Sinta dengan jantungan yang masih berdetak kencang. Ia menunduk, mencium kening Aisyah dan Aiman, berbisik, "Ibu akan melindungi kalian. Tidak ada yang bisa meragukan keberadaan kalian." Malam itu, di rumah tua orang tuanya, Sinta duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Ibunya, seorang wanita sederhana dengan rambut mulai memutih, duduk di sampingnya, mengelus pundaknya. "Sin, kamu yakin mau hadapi Ratna dan Raka di acara keluarga besok?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Sinta mengangguk pelan. "Aku harus, Bu. Aku tidak bisa terus lari dari masa lalu. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak pernah mandul, bahwa aku adalah ibu dari anak-anakku. Aku ingin nama baikku bersih, demi Aisyah dan Aiman." Ibunya menghela napas, matanya penuh kasih. "Kamu sudah berubah,
Sinta, dulu kamu cuma menunduk setiap kali Ratna memaki. Sekarang, kamu seperti singa betina yang melindungi anak-anaknya. Sinta tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia masih merasa takut. Nyonya, Ratna bukan lawan sembarangan. Wanita itu punya lidah setajam pedang dan pengaruh besar di desa. Tapi Sinta tahu, ia tidak lagi sendirian. Di kota, ada Ardi yang selalu mendukungnya, dan di pelukannya, ada Aisyah dan Aiman, dua alasan terbesarnya untuk bertarung. Sebelum tidur, Sinta membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop berisi dokumen medis, hasil USG, catatan kehamilan, dan surat dari dokter Ardi yang menyatakan bahwa ia adalah ayah dari Aisyah dan Aiman. Ia memegang dokumen itu erat-erat, seolah itu adalah perisai yang akan melindunginya dari fitnah. Besok, bisiknya pada dirinya sendiri, aku akan menunjukkan pada mereka semua bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan. Di kejauhan, angin malam membawa suara desa yang tenang, namun Sinta tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Acara keluarga besar besok akan menjadi medan tempur, tempat di mana ia harus menghadapi Raka dan Nyonya Ratna secara langsung. Ia menutup mata, membayangkan wajah-wajah mereka yang akan terkejut melihatnya muncul dengan bayi kembarnya. Kalian pikir aku lemah, gumamnya, tapi kalian salah. Aku adalah ibu, dan ibu tidak pernah menyerah. Langit desa Pagelaran berwarna jingga saat senja menjelang, menciptakan suasana hangat namun tegang di halaman rumah kepala desa, tempat acara keluarga besar diadakan. Pekarangan luas itu dipenuhi meja-meja panjang yang ditutupi taplak putih, dihiasi dengan hidangan tradisional seperti ketupat, opor ayam, dan sambal goreng. Tawa dan obrolan kerabat menggema, namun di sudut hatinya, Sinta merasakan badai yang akan segera datang. Ia berdiri di dekat pintu masuk, menggendong Aisyah dan Aiman, bayi kembarnya yang berusia 3 bulan, yang kini terjaga dengan mata besar mereka menatap dunia dengan polos. Sinta mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau zamrud, rambutnya tergerai rapi, namun sorot matanya penuh tekad baja. Acara ini diadakan untuk memperingati 40 hari kepergian kakek Sinta, namun bagi Sinta, ini adalah panggung untuk membersihkan namanya. Setelah konfrontasi memalukan dengan Nyonya Ratna di pasar kemarin, desas-desus tentang kembalinya Sinta dengan bayi kembar telah menyebar seperti api di desa. Ia tahu Raka dan Nyonya Ratna akan hadir malam ini, dan ia siap menghadapi mereka. Di tas kecil yang tergantung di bahunya, Sinta membawa dokumen medis, bukti yang akan menghancurkan fitnah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Saat Sinta melangkah masuk, suasana riuh perlahan mereda. Mata-mata kerabat beralih kepadanya. Beberapa dengan ekspresi kagum, beberapa dengan rasa ingin tahu, dan beberapa dengan skeptisisme. Itu Sinta, bukan? Yang dulu sama Raka? Bisik seorang tante di sudut. Katanya mandul, tapi lihat, bawa bayi kembar. Balas yang lain. Sinta menarik napas dalam-dalam, menahan getaran di dadanya. Ia tersenyum pada ibunya, yang berdiri di dekat meja utama, memberinya anggukan penuh dukungan. Tiba-tiba, suara nyaring Nyonya Ratna memecah keheningan. Oh, lihat siapa yang datang. Sinta, dengan bayi-bayi entah dari mana. Wanita itu berdiri dari kursinya, mengenakan kebaya merah menyala yang mencolok, wajahnya penuh ejekan. Di sampingnya, Raka duduk dengan wajah canggung, matanya menghindari Sinta. Istri baru Raka, seorang wanita muda bernama Lila, tampak gelisah, tangannya memainkan ujung jilbabnya. Sinta bisa merasakan tatapan Nyonya Ratna seperti belati, tapi ia tidak gentar. Kali ini, ia bukan Sinta yang dulu, yang hanya bisa menunduk dan menangis. Bu Ratna, kata Sinta dengan suara tenang namun tegas, saya tidak datang untuk bertengkar. Saya datang untuk keluarga, untuk menghormati kakek saya. Tapi kalau ibu mau membahas anak-anak saya siap menjelaskan. Ia menggendong Aisyah dan Aiman lebih erat, seolah melindungi mereka dari kata-kata pedas Nyonya Ratna. Kerumunan mulai berbisik lagi, suasana semakin tegang. Nyonya Ratna tertawa sinis, melangkah mendekati Sinta dengan sikap angkuh. Menjelaskan? Apa yang mau kamu jelaskan, Sinta? Semua orang di desa ini tahu kamu tidak bisa punya anak. Tiba-tiba muncul dengan bayi kembar? Kamu pikir kami bodoh? Ini pasti akal-akalanmu untuk menutup malu.
Sinta merasa darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Ia menatap Nyonya Ratna dengan mata yang tak gentar. Ibu salah, Bu. Anak-anak ini adalah darah daging saya. Mereka lahir dari rahim saya, dari cinta saya dengan suami saya, Dr. Ardi. Dan kalau ibu tidak percaya, saya punya buktinya. Ia membuka tasnya, mengeluarkan amplop berisi dokumen medis, dan meletakkannya di meja dengan gerakan mantap. Ini hasil USG, catatan kehamilan, dan surat dari dokter yang memeriksa saya. Semua membuktikan bahwa Aisyah dan Aiman adalah anak saya. Nyonya Ratna tampak terkejut sesaat, tapi ia cepat memulihkan sikapnya. Dokumen? Bisa saja kamu memalsukannya. Kamu pikir kertas-kertas itu bisa menipu kami? Raka, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya rendah dan ragu. Sinta, kenapa kamu bikin ribut? Kita sudah selesai. Biarkan saja masa lalu. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Sinta. Raka, pria yang dulu ia cintai, kini berdiri di hadapannya tanpa sedikitpun rasa bersalah atas luka yang ia timbulkan. Selesai? Ulang Sinta, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Kamu yang memulai semua ini, Raka. Kamu dan ibumu yang menyebar fitnah bahwa saya mandul, bahwa saya tidak layak jadi istri. Tapi sekarang, lihat. Ia mengangkat Aisyah dan Aiman, menunjukkan wajah mungil mereka kepada kerumunan. Ini anak-anak saya, dan saya tidak pernah mandul. Mungkin kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, Raka. Kenapa pernikahan barumu belum juga membuahkan anak? Seketika, suasana menjadi hening. Wajah Raka memerah, matanya melebar karena terkejut dan malu. Lila, istri barunya, menunduk, wajahnya penuh ketidaknyamanan. Nyonya Ratna, yang tidak terima anaknya diserang, melangkah maju dengan wajah merah padam. Kamu berani menuduh anakku? Kamu yang tidak tahu malu? Sinta, berani-beraninya kamu datang ke sini dan memfitnah kami. Suaranya menggema, membuat beberapa anak kecil di kerumunan menangis. Sinta tidak mundur. Ia menatap Nyonya Ratna dengan penuh keberanian. Saya tidak memfitnah siapapun, Bu. Saya hanya mengatakan kebenaran. Dan kalau ibu mau tahu, saya tidak sendirian. Ia menoleh ke pintu masuk, di mana Dr. Ardi tiba-tiba muncul, mengenakan kemeja putih rapi dengan wajah penuh keyakinan. Kerumunan berbisik kagum, beberapa wanita di desa bahkan memuji ketampanannya. Ardi melangkah mendekati Sinta, menggenggam tangannya untuk memberi kekuatan. Saya Dr. Ardi, suami Sinta, katanya dengan suara tenang namun berwibawa. Saya bisa bersaksi bahwa Aisyah dan Aiman adalah anak kami. Saya yang mendampingi Sinta selama kehamilannya, dan saya yang memeriksanya. Jika ada yang meragukan, saya bisa menunjukkan semua bukti medis yang diperlukan. Ia mengambil dokumen dari tangan Sinta dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Nyonya Ratna tampak kehilangan kata-kata, wajahnya berubah pucat. Raka, yang masih terdiam, menunduk, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Lila, istri Raka, tiba-tiba berdiri, suaranya gemetar. Bu, sudah cukup. Kita tidak perlu memperpanjang ini. Sinta punya hak atas kebahagiaannya. Kata-kata Lila membuat Nyonya Ratna menoleh dengan mata melebar, seolah tak percaya menantunya sendiri menentangnya. Lila, diam kamu, bentaknya, tapi suaranya kini terdengar lemah. Sinta memandang Raka, matanya penuh campuran emosi, kemarahan, luka, tapi juga sedikit kasihan. Raka, katanya pelan, saya tidak datang untuk menghancurkanmu. Tapi saya tidak akan membiarkan fitnah tentang saya terus hidup. Anak-anak saya berhak punya ibu yang nama baiknya bersih. Raka tidak menjawab, hanya menunduk lebih dalam, wajahnya penuh penyesalan. Kerumunan mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Ternyata Sinta tidak mandul, kata seorang kerabat. Nyonya Ratna yang selama ini memfitnahnya, tambah yang lain. Suasana berubah, dan tatapan simpati kini tertuju pada Sinta. Nyonya Ratna, yang merasa terpojok, berbalik dengan wajah merah padam.
Kalian semua akan menyesal mempercayai dia, teriaknya sebelum bergegas pergi, meninggalkan Raka dan Lila dalam keheningan yang canggung. Sinta menghela napas panjang, merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ardi memeluk pundaknya, berbisik, "Kamu luar biasa, Sin." Ia menatap Aisyah dan Aiman, yang kini tersenyum kecil di pelukannya. Malam itu, Sinta tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia telah mengambil langkah besar. Kebenaran mulai terungkap, dan meski Nyonya Ratna belum menyerah, Sinta merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan Ardi di sisinya dan anak-anaknya di pelukannya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Pekarnagan rumah kepala desa Pagelaran terasa seperti panggung drama besar di bawah langit senja yang merona jingga. Lampu-lampu petromax berkelip di antara pohon kelapa, menerangi wajah-wajah kerabat yang terpaku pada Sinta, yang berdiri dengan gagah di tengah kerumunan. Aisyah dan Aiman, bayi kembarnya, terlelap dalam pelukannya, wajah mungil mereka seolah menjadi perisai bagi Sinta melawan fitnah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Di sisinya, Dr. Ardi, suaminya, berdiri dengan sikap tenang namun penuh wibawa, memegang amplop berisi dokumen medis, bukti kehamilan Sinta yang tak terbantahkan. Konfrontasi sengit dengan Nyonya Ratna di acara keluarga besar malam ini telah membuat suasana memanas, dan kini, semua mata tertuju pada Sinta, menunggu langkah berikutnya. Nyonya Ratna, yang baru saja melontarkan tuduhan bahwa dokumen Sinta adalah palsu, berdiri dengan sikap angkuh di depan meja utama. Kebaya merah menyala yang ia kenakan seolah mencerminkan amarahnya yang membara. "Kalian semua percaya pada wanita ini?" teriaknya, suaranya menggema hingga membuat beberapa anak kecil di kerumunan menangis ketakutan. Sinta tidak pernah bisa punya anak. Dia mandul. Kertas-kertas itu cuma akal-akalan untuk menipu kalian semua. Matanya menyipit, menatap Sinta dengan penuh kebencian. Dan dokter ini, ia menunjuk Ardi dengan jari gemetar, cuma orang kota yang sok tahu. Siapa yang bisa percaya mereka? Sinta merasa jantungnya berdetak kencang, tapi ia menolak untuk goyah. Ia telah menghadapi terlalu banyak penghinaan dari Nyonya Ratna, dan malam ini, ia bertekad untuk mengakhiri fitnah itu. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, ia menjawab, "Bu Ratna, ibu boleh bilang apa saja tentang saya. Tapi anak-anak ini," ia mengangkat Aisyah dan Aiman dengan lembut, menunjukkan wajah mereka yang polos kepada kerumunan, "adalah bukti bahwa ibu salah. Mereka adalah darah daging saya, anak-anak saya dan Ardi. Dan dokumen ini," ia menunjuk amplop di tangan Ardi, "bukan sekadar kertas. Ini kebenaran." Kerumunan terdiam, beberapa kerabat mulai berbisik dengan nada ragu. Raka, yang duduk di sudut dengan wajah pucat, menunduk dalam-dalam, seolah ingin menyembunyikan diri dari sorot mata semua orang. Lila, istri barunya, memandangnya dengan ekspresi bingung, tangannya memainkan ujung jilbabnya dengan gelisah. Ardi melangkah maju, suaranya mantap dan penuh otoritas. "Saya Dr. Ardi, suami Sinta," katanya, menatap kerumunan dengan tatapan yang meyakinkan. "Saya mendampingi Sinta selama kehamilannya. Setiap USG, setiap tes, setiap catatan medis dalam dokumen ini adalah asli. Jika ada yang meragukan, saya bisa memanggil dokter lain dari rumah sakit untuk memverifikasi. Tapi saya yakin, kebenaran sudah jelas di depan mata kalian." Nyonya Ratna tertawa sinis, tapi ada getaran ketidakpastian dalam suaranya. "Dokumen? Siapa yang peduli dengan kertas-kertas itu? Kamu pikir kami bodoh? Sinta, kamu cuma ingin pamer di depan keluarga besar." Ia menoleh ke kerumunan, mencari dukungan. "Kalian kenal saya? Saya Nyonya Ratna, yang selalu jujur di desa ini. Sinta cuma wanita yang tidak tahu malu." Namun, kali ini, tatapan kerabat tidak lagi sepenuhnya mendukungnya. Beberapa mulai memandang Sinta dengan simpati, terutama setelah melihat Aisyah dan Aiman, yang kini menggeliat kecil di pelukan ibunya. Tiba-tiba, sebuah suara berat memecah ketegangan. "Cukup, Ratna." Semua mata beralih ke Pak Wiryo, dokter desa yang sudah tua namun disegani, yang selama ini diam di pinggir pekarangan. Dengan langkah pelan dibantu tongkatnya, ia maju ke tengah, wajahnya penuh kekecewaan. "Saya sudah terlalu lama diam mendengar fitnahmu tentang Sinta," katanya,
suaranya rendah tapi penuh bobot. Tapi malam ini, saya tidak bisa tinggal diam lagi. Kebenaran harus diungkap. Kerumunan terhenyak, bisikan kaget menyebar seperti angin. Pak Wiryo adalah sosok yang dihormati di desa Pagelaran, dan kata-katanya selalu dianggap sebagai kebenaran. Nyonya. Ratna memandangnya dengan mata melebar, wajahnya mulai memucat. Apa maksudmu, Wiryo? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Wiryo menatapnya tajam, lalu beralih ke Raka, yang kini tampak seperti ingin menenggelamkan dirinya ke dalam tanah. 2 tahun lalu, lanjut Pak Wiryo, Raka datang ke klinik saya. Dia khawatir kenapa dia dan Sinta tidak kunjung punya anak. Saya melakukan tes kesuburan, dan hasilnya jelas, masalahnya ada pada Raka, bukan Sinta. Seketika, pekarangan menjadi hening seolah waktu berhenti. Wajah Nyonya Ratna membeku, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Raka mengangkat kepala, matanya penuh keterkejutan dan rasa malu yang mendalam. Pak Wiryo, tolong, gumamnya, suaranya serak, tapi dokter tua itu menggeleng tegas. Tidak, Raka. Sinta sudah cukup menderita karena kebohongan kalian. Dia tidak pernah mandul. Kamu yang punya masalah kesuburan, dan kamu tahu itu. Tapi kamu dan ibumu memilih menyalahkan Sinta untuk menutupi kebenaran. Kerumunan meledak dalam bisikan kaget. Jadi Raka yang bermasalah? Nyonya Ratna yang memfitnah Sinta selama ini? Kasihan Sinta, dia dipermalukan bertahun-tahun. Sinta sendiri berdiri membeku, air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang tak terucapkan. Selama bertahun-tahun, ia memikul beban tuduhan, mandul, yang menghancurkan harga dirinya sebagai wanita. Kini, kebenaran itu terungkap, dan bukan dari mulutnya, melainkan dari sosok yang tak bisa diragukan di desa ini. Nyonya Ratna, yang kini terpojok, berteriak dengan suara penuh kepanikan. Bohong. Kamu berbohong, Wiryo. Kamu cuma bela Sinta karena kasihan. Tapi suaranya tenggelam dalam keraguan kerumunan. Pak Wiryo mengeluarkan sebuah map tua dari tasnya, wajahnya tetap tenang. Ini catatan medis Raka dari klinik saya, katanya, menyerahkan map itu ke kepala desa, yang memeriksanya dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, kepala desa mengangguk, mengkonfirmasi keaslian dokumen. Semuanya benar, katanya dengan suara berat. Hasil tes ini asli. Raka, yang tak lagi bisa bersembunyi, berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Sinta, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak bermaksud. Tapi kata-katanya terputus, seolah ia sendiri tidak tahu bagaimana mengakhiri kalimat itu. Lila, yang duduk di sampingnya, menangis pelan, tangannya menutup wajahnya. Sinta memandangnya dengan simpati, ia tahu Lila juga menjadi korban kebohongan Nyonya Ratna. Ibu, kata Sinta, menoleh ke Nyonya Ratna dengan suara yang kini penuh kekuatan. Saya tidak datang untuk mempermalukan ibu atau Raka. Saya cuma ingin nama saya bersih, demi anak-anak saya. Ia mencium kening Aisyah dan Aiman, yang kini terbangun dan mengeluarkan suara kecil. Sekarang, semua orang tahu kebenaran. Ibu tidak bisa lagi memutarbalikkan fakta. Nyonya Ratna, yang kini kehilangan semua pengaruhnya, hanya bisa berdiri dengan wajah pucat. Beberapa kerabat mendekati Sinta, memeluknya, dan meminta maaf atas keraguan mereka. Kami salah menilaimu, Sinta, kata seorang paman, matanya berkaca-kaca. Kamu kuat sekali. Ardi memeluk pundak Sinta, berbisik, kamu luar biasa, Sin. Aku bangga padamu. Sinta tersenyum tipis, merasa beban di hatinya akhirnya terangkat. Namun, di sudut matanya, ia melihat Nyonya Ratna berjalan pergi dengan langkah gontai, diikuti oleh Raka yang tak lagi bisa menatapnya. Lila tetap duduk, menangis dalam diam, seolah mencerna kenyataan pahit tentang pernikahannya. Malam itu, Sinta berdiri di tengah pekarangan, dikelilingi oleh keluarga yang kini memandangnya dengan penuh hormat. Tapi di dalam hatinya, ada pertanyaan yang masih menggantung, akankah ia memaafkan Raka dan Nyonya? Malam di pekarangan rumah kepala desa Pagelaran terasa seperti akhir dari sebuah era.
Lampu Petromax yang berkelip-kelip di antara pohon kelapa kini, seolah menyaksikan runtuhnya tembok kebohongan yang telah dibangun Nyonya Ratna selama bertahun-tahun. Sinta berdiri di tengah kerumunan, menggendong Aisyah dan Aiman, bayi kembarnya yang menjadi simbol kemenangannya atas fitnah. Dokter Ardi, suaminya, berdiri di sisinya, tangannya menggenggam pundak Sinta dengan penuh kebanggaan. Pengungkapan mengejutkan dari Pak Wiryo, dokter desa, bahwa Raka, bukan Sinta, yang memiliki masalah kesuburan, telah membuat kerumunan terhenyak. Bisikan kaget dan tatapan penuh simpati kini tertuju pada Sinta, sementara Nyonya Ratna, yang baru saja berjalan pergi dengan langkah gontai, kini menjadi pusat kecaman. Nyonya Ratna, yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri, kini berdiri di sudut pekarangan, wajahnya pucat seperti kain kafan. Kebaya merah menyala yang ia kenakan seolah kehilangan pesonanya, mencerminkan kehancuran pengaruhnya di desa Pagelaran. Raka, anaknya, duduk dengan kepala tertunduk, tangannya mengepal di atas meja, sementara Lila, istri barunya, menangis pelan di sampingnya, wajahnya tersembunyi di balik jilbab. Kerumunan keluarga besar, yang dulu mempercayai setiap kata Nyonya Ratna, kini memandangnya dengan tatapan penuh kekecewaan dan penilaian. Sinta, maafkan kami, kata seorang tante, yang mendekati Sinta dengan mata berkaca-kaca. Kami salah karena mempercayai fitnah itu. Kamu tidak pantas diperlakukan begitu. Tante itu memeluk Sinta, diikuti oleh beberapa kerabat lain yang mulai mendekat, menawarkan kata-kata dukungan. Sinta tersenyum tipis, air mata kelegaan masih membasahi pipinya. Ia merasa beban bertahun-tahun yang menekan dadanya akhirnya terangkat. Namun di sudut hatinya, ia tahu malam ini belum selesai. Nyonya Ratna, meski terpojok, bukan tipe wanita yang akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, Nyonya Ratna melangkah kembali ke tengah pekarangan, wajahnya kini penuh kemarahan yang putus asa. Kalian semua, teriaknya, suaranya bergetar karena campuran amarah dan kepanikan. Kalian lebih percaya pada Sinta daripada saya? Saya yang membesarkan Raka, yang selalu ada untuk keluarga ini. Sinta cuma wanita yang tidak tahu malu, membawa bayi entah dari mana untuk menipu kalian. Kata-katanya seperti teriakan terakhir seekor binatang yang terjebak, namun kali ini, tidak ada yang mempercayainya. Kerumunan hanya menatapnya dengan dingin, beberapa bahkan menggelengkan kepala dengan kecewa. Pak Hasan, kepala desa yang selama ini diam, akhirnya berdiri dari kursinya. Suaranya berat namun penuh otoritas. Ratna, cukup, katanya, menatap Nyonya Ratna dengan tatapan yang membuat wanita itu terdiam. Kami sudah melihat buktinya. Dokumen Sinta, kesaksian Dokter Ardi, dan pengakuan Pak Wiryo tentang hasil tes Raka. Semuanya jelas. Kamu yang telah memfitnah Sinta selama ini, membuatnya menderita tanpa alasan. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Nyonya Ratna membuka mulutnya untuk membantah, tapi suaranya tersendat. Ia menoleh ke Raka, mencari dukungan, tapi anaknya hanya menunduk lebih dalam. Wajahnya penuh rasa malu. Raka, katakan sesuatu, bentak Nyonya Ratna, suaranya nyaris memohon. Katakan bahwa ini semua bohong. Katakan bahwa Sinta yang salah. Namun, Raka tetap diam, tangannya gemetar di atas meja. Lila, yang tak tahan lagi, akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi penuh emosi. Bu, sudah cukup. Saya juga tahu kebenarannya sekarang. Saya juga korban kebohongan ini. Kata-kata Lila seperti pukulan terakhir bagi Nyonya Ratna, yang kini tampak kehilangan semua kekuatannya. Sinta, yang selama ini dia menyaksikan kehancuran Nyonya Ratna, merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada kepuasan melihat wanita yang telah menghinanya selama bertahun-tahun kini terpojok, tapi ada juga sedikit rasa kasihan. Ia tahu Nyonya Ratna bertindak demi melindungi Raka, tapi caranya telah menghancurkan hidup Sinta. Dengan suara yang lembut namun tegas, Sinta berkata, Bu Ratna, saya tidak datang untuk menghancurkan ibu atau Raka. Saya cuma ingin membersihkan nama saya, demi anak-anak saya. Ia mencium kening Aisyah dan Aiman, yang kini terbangun dan mengeluarkan suara kecil, seolah mendukung ibunya.
Kerumunan mulai bersuara, mengecam Nyonya Ratna dengan nada yang semakin keras. "Kamu kelewatan, Ratna," kata seorang paman, wajahnya merah karena marah. "Kamu membuat Sinta menderita, padahal dia tidak bersalah. Kami malu pernah mempercayaimu," tambah seorang sepupu, menggelengkan kepala. Nyonya Ratna, yang kini benar-benar sendirian, menatap kerumunan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wajah angkuhnya runtuh, digantikan oleh ekspresi kehancuran total. Ia berbalik, berjalan pergi dengan langkah tersendat, meninggalkan pekarangan tanpa sepatah kata pun. Raka, yang masih duduk di tempatnya, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya penuh penyesalan saat ia menatap Sinta. "Sinta," katanya, suaranya serak dan penuh beban. Saya salah. Saya seharusnya tidak membiarkan ibu melakukan ini. Saya seharusnya melindungimu." Kata-kata itu terasa tulus. Namun bagi Sinta, mereka datang terlambat. Ia menatap Raka, matanya penuh luka lama tapi juga keteguhan baru. "Raka, kata maafmu tidak bisa menghapus apa yang sudah kamu dan ibumu lakukan. Tapi saya tidak akan menyimpan dendam. Saya punya keluarga baru sekarang, dan mereka adalah segalanya bagi saya." Lila, yang mendengar kata-kata Sinta, menangis lebih keras. Ia berdiri, mendekati Sinta dengan langkah ragu. "Sinta, saya minta maaf," katanya, suaranya tersendat. "Saya tidak tahu kebenarannya. Saya pikir kamu seperti yang diceritakan Bu Ratna. Tapi sekarang saya tahu, saya juga korban." Sinta memandang Lila dengan simpati, mengangguk pelan. "Kamu tidak salah, Lila. Kamu hanya terjebak dalam kebohongan ini, seperti saya dulu." Ardi, yang selama ini dia mendukung Sinta, akhirnya angkat bicara. "Malam ini bukan tentang balas dendam," katanya, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Ini tentang kebenaran. Sinta sudah membuktikan bahwa dia adalah ibu yang luar biasa, dan Aisyah serta Aiman adalah bukti cinta kami. Kami hanya ingin hidup damai, tanpa fitnah." Kata-katanya disambut anggukan dari kerumunan, yang kini sepenuhnya berada di pihak Sinta. Malam itu, pekarangan yang tadinya penuh ketegangan mulai dipenuhi suasana hangat. Kerabat mendekati Sinta, menawarkan pelukan dan kata-kata dukungan. "Kamu kuat sekali, Sinta," kata ibunya, yang berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu bangga padamu." Sinta tersenyum, merasa hatinya penuh dengan kelegaan dan cinta. Ia menatap Aisyah dan Aiman, yang kini tersenyum kecil di pelukannya, seolah memahami kemenangan ibunya. Namun, di sudut hatinya, Sinta tahu perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Nyonya Ratna mungkin telah kehilangan pengaruhnya, tapi luka yang ia tinggalkan masih ada. Dan Raka, dengan permintaan maafnya yang penuh penyesalan, telah membuka pertanyaan baru di hati Sinta. Akankah ia memaafkan mereka, atau membiarkan mereka menanggung akibat perbuatan mereka sendiri? Saat ia memeluk anak-anaknya lebih erat, Sinta merasa bahwa jawabannya akan datang dengan waktu. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati momen kemenangan ini, dikelilingi oleh keluarga yang kini melihatnya sebagai wanita yang tak hanya bertahan, tapi juga bangkit dari penderitaan. Malam di pekarangan rumah kepala desa Pagelaran telah berlalu, namun getarannya masih terasa di hati Sinta. Cahaya bulan purnama menerangi jalan tanah menuju rumah tua orang tuanya, tempat ia kini duduk di beranda, menggendong Aisyah dan Aiman yang tertidur pulas. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah mencerminkan ketenangan yang mulai meresap ke dalam jiwa Sinta setelah kemenangannya atas fitnah Nyonya Ratna. Kehancuran pengaruh Nyonya Ratna di hadapan keluarga besar, ditambah pengungkapan mengejutkan tentang masalah kesuburan Raka, telah mengubah cara desa memandang Sinta. Ia kini bukan lagi mantan istri yang gagal, melainkan seorang ibu yang kuat, yang bangkit dari luka masa lalu dengan kepala tegak. Namun, di balik kelegaan itu, Sinta merasa ada beban baru yang menggantung di hatinya. Kemenangan ini terasa pahit manis. Nyonya Ratna, yang kini dipermalukan di depan seluruh keluarga besar, telah meninggalkan pekarangan dengan wajah pucat dan langkah gontai. Raka, dengan permintaan maafnya yang penuh penyesalan, telah membuka luka lama sekaligus memicu pertanyaan dalam hati Sinta. Apakah ia harus memaafkan mereka,
yang telah menghancurkan harga dirinya selama bertahun-tahun, atau membiarkan mereka menanggung akibat perbuatan mereka? Pertanyaan ini seperti badai kecil di dalam dadanya, mengaduk-aduk emosi antara kemarahan, keadilan, dan keinginan untuk menemukan kedamaian. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah tua. Sinta duduk di ruang tamu sederhana, ditemani secangkir teh hangat yang disiapkan ibunya. Aisyah dan Aiman bermain di tikar, mengoceh dengan suara kecil yang membuat Sinta tersenyum. Ibunya, Bu Sari, duduk di sampingnya, matanya penuh kebanggaan namun juga kekhawatiran. "Sin, kamu sudah melakukan hal yang luar biasa semalam," kata Bu Sari, suaranya lembut. "Tapi ibu tahu, hatimu masih gelisah. Apa yang ada di pikiranmu?" Sinta menatap teh di tangannya, uapnya naik perlahan seperti pikirannya yang berputar-putar. "Ibu, saya senang kebenaran akhirnya terungkap. Tapi, melihat Nyonya Ratna hancur seperti itu, melihat Raka meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan, entah kenapa, saya merasa tidak sepenuhnya menang. Saya ingin membenci mereka, tapi ada bagian di hati saya yang merasa kasihan." Ia menunduk, air mata kecil menggenang di matanya. "Apakah saya lemah karena merasa begitu?" Bu Sari menggenggam tangan Sinta, menggeleng pelan. "Kamu tidak lemah, Sinta. Kamu manusia. Merasa kasihan bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu punya hati yang besar." Kata-kata itu menghibur, tapi konflik dalam diri Sinta tetap bergolak. Ia ingin melindungi Aisyah dan Aiman dari bayang-bayang masa lalu, tapi ia juga ingin membebaskan dirinya dari kemarahan yang masih tersisa. Sore itu, saat Sinta berjalan ke pasar desa untuk membeli keperluan, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Di dekat warung kecil di ujung pasar, ia melihat Raka berdiri sendirian, wajahnya muram. Ia tampak lebih kurus dari yang Sinta ingat, matanya penuh beban. Sinta hampir memalingkan muka, tapi Raka melihatnya dan melangkah mendekat dengan ragu. "Sinta," katanya, suaranya serak dan penuh penyesalan. Bisa kita bicara sebentar?" Sinta menegang, tangannya mengencang di tali tasnya. Setiap serat dalam tubuhnya ingin menolak, tapi ada sesuatu dalam nada Raka yang membuatnya diam. Ia mengangguk pelan, mengikuti Raka ke sudut pasar yang sepi. Di bawah pohon mangga tua, Raka menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Sinta, saya tahu kata maaf tidak akan pernah cukup." Mulainya, suaranya gemetar. "Saya salah. Saya membiarkan ibu memfitnahmu, menyalahkanmu atas sesuatu yang bukan salahmu. Saya tahu tentang masalah kesuburan saya, tapi saya terlalu pengecut untuk menghadapinya. Saya menghancurkan hidupmu." Kata-kata itu seperti pisau yang membuka luka lama, tapi juga seperti angin yang membawa kelegaan. Sinta menatap Raka, melihat pria yang dulu ia cintai kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. "Raka," katanya, suaranya tegas namun penuh emosi, "kamu dan ibumu membuat saya merasa tidak berharga. Setiap hari selama 3 tahun pernikahan kita, saya hidup dalam bayang-bayang tuduhan, mandul. Saya kehilangan harga diri saya karena kalian. Tapi sekarang, saya punya keluarga baru, saya punya Aisyah dan Aiman, dan saya tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaan saya lagi." Raka menunduk lebih dalam, air mata jatuh ke tanah. "Saya tahu saya tidak pantas meminta maafmu, Sinta. Tapi saya ingin kamu tahu, saya menyesal. Saya menyesal atas segalanya." Sinta merasa hatinya terbelah. Bagian dari dirinya ingin berteriak, ingin meluapkan semua kemarahan yang tersimpan, tapi bagian lain, bagian yang telah belajar dari cinta Ardi dan keajaiban anak-anaknya, mendorongnya untuk melepaskan. "Raka," katanya pelan, "saya tidak akan kembali ke masa lalu. Saya tidak akan menjadi istri yang kamu inginkan lagi. Tapi demi kedamaian hati saya sendiri, saya pilih untuk tidak menyimpan dendam. Saya harap kamu bisa memperbaiki hidupmu." Raka mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan tapi juga kelegaan kecil. Ia berbalik, berjalan pergi dengan langkah berat, meninggalkan Sinta di bawah pohon mangga dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, bayang-bayang Nyonya Ratna masih ada di pikirannya. Wanita itu, yang kini kehilangan pengaruh di desa, tidak akan pernah meminta maaf seperti Raka. Sinta tahu, memaafkan Nyonya
Ratna akan jauh lebih sulit. Tapi ia juga tahu bahwa menyimpan kemarahan hanya akan meracuni hidupnya sendiri. Malam itu, di rumah orang tuanya, Sinta duduk bersama Ardi di beranda. Aisyah dan Aiman tertidur di kamar, ditemani Busari. Ardi menggenggam tangan Sinta, matanya penuh kasih. "Kamu bertemu Raka tadi, bukan?" tanyanya lembut. Sinta mengangguk, menceritakan percakapan mereka dengan nada pelan. "Aku tidak tahu apakah aku benar-benar memaafkannya, Ardi," katanya, suaranya penuh keraguan. "Tapi aku tidak mau hidup dengan kebencian. Aku ingin fokus pada kita, pada anak-anak kita." Ardi tersenyum, mencium kening Sinta. "Itu yang membuatmu luar biasa, Sin. Kamu punya hati yang besar, tapi kamu juga kuat. Apapun yang kamu pilih, pengampunan atau keadilan, aku akan selalu di sampingmu." Kata-kata itu seperti pelukan hangat, memberi Sinta kekuatan untuk melangkah maju. Ia memutuskan untuk tidak mencari Nyonya Ratna atau memaksa permintaan maaf darinya. Wanita itu telah kehilangan segalanya: pengaruh, kepercayaan, dan martabatnya di desa. Bagi Sinta, itu sudah cukup sebagai keadilan. Saat Sinta menatap langit penuh bintang, ia merasa hatinya lebih tenang. Ia telah menghadapi masa lalunya, membuktikan kebenaran, dan melindungi anak-anaknya. Kini, ia siap kembali ke kota, ke kehidupan barunya bersama Ardi dan anak-anaknya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengampunan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk hidup bebas dari beban masa lalu. Dengan Aisyah dan Aiman sebagai cahaya dalam hidupnya, Sinta merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela apartemen kecil Sinta dan Ardi di kota, menerangi ruang tamu sederhana yang kini dipenuhi tawa kecil Aisyah dan Aiman. Kedua bayi kembar itu, kini berusia 6 bulan, bermain di atas tikar warna-warni, mengoceh dengan suara ceria yang membuat hati Sinta hangat. Setelah badai emosi di desa Pagelaran, Sinta kembali ke kota dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Konfrontasi dengan Nyonya Ratna dan Raka, pengungkapan kebenaran tentang masa lalunya, dan keputusannya untuk melepaskan dendam telah memberinya kedamaian yang selama ini ia cari. Kini, ia berdiri di ambang kehidupan baru, siap membangun masa depan bersama keluarganya. Apartemen kecil mereka, meski sederhana, penuh dengan cinta. Di dinding, foto-foto keluarga menghiasi ruangan. Sinta dan Ardi di hari pernikahan mereka, USG pertama Aisyah dan Aiman, dan momen kelahiran kembar itu yang menjadi keajaiban dalam hidup Sinta. Sinta duduk di sofa, menatap anak-anaknya dengan senyum penuh syukur. Ardi, yang baru saja selesai memeriksa pasien di klinik, masuk dengan wajah lelah namun bahagia. "Lihat mereka," katanya, mencium kening Sinta sebelum mengambil Aiman dan menggendongnya. "Mereka semakin besar setiap hari, ya?" Sinta tertawa kecil, mengangguk. "Dan semakin nakal." Aisyah tadi coba-coba merangkak ke meja kopi. Ardi tersenyum, matanya penuh kasih. "Kamu luar biasa, Sin. Setelah semua yang kamu lalui, kamu masih bisa tersenyum seperti ini." Sinta menatapnya, merasakan kehangatan dari kata-kata itu. "Itu karena kamu, Ardi. Kamu yang membuatku percaya bahwa aku bisa bangkit." Dan anak-anak ini, ia mengelus rambut Aisyah, yang kini tertawa kecil. "Mereka memberiku alasan untuk terus berjuang." Hari-hari di kota berjalan dengan ritme yang penuh harapan. Sinta kini bukan hanya asisten di klinik Ardi, tetapi juga mulai mengambil kursus administrasi kesehatan untuk meningkatkan keterampilannya. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar ibu dan istri. Ia ingin menjadi teladan bagi anak-anaknya dan wanita lain yang pernah merasa terpuruk seperti dirinya. Namun, bayang-bayang desa Pagelaran masih terasa, bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat akan perjuangannya. Kabar dari desa sampai kepadanya melalui sepupu-sepupunya, Nyonya Ratna kini jarang keluar rumah. Pengaruhnya di desa telah runtuh, dan Raka serta Lila dikabarkan sedang berjuang memperbaiki pernikahan mereka. Sinta tidak merasa puas atas kehancuran mereka, tetapi ia merasa lega bahwa kebenaran telah mengubah cara desa memandangnya. Suatu sore, saat Sinta sedang menyiapkan makan malam, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar, dan ketika ia mengangkatnya, sebuah suara lembut namun ragu terdengar. "Sinta? Ini Lila."
Sinta terdiam sejenak, tak menyangka mendengar suara istri baru Raka. "Lila, apa kabar?" tanyanya, suaranya hati-hati namun ramah. Lila menghela napas di ujung telepon, suaranya penuh emosi. "Sinta, saya ingin minta maaf lagi. Setelah apa yang terjadi di acara keluarga, saya banyak berpikir. Saya tahu sekarang bahwa kamu menderita karena kebohongan Bu Ratna. Dan saya sedang berjuang dengan kebenaran tentang Raka." Sinta duduk di kursi dapur, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Lila, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu juga korban dalam semua ini." Lila menangis pelan di ujung telepon. "Tapi kamu begitu kuat, Sinta. Kamu menghadapi semua itu dan tetap berdiri tegak. Saya ingin seperti kamu. Saya ingin memperjuangkan kebahagiaan saya, meski itu sulit." Kata-kata itu menyentuh hati Sinta. Ia teringat dirinya sendiri beberapa tahun lalu, merasa hancur dan tak berdaya. "Lila," katanya lembut, "kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Kamu punya hak untuk bahagia." Setelah telepon ditutup, Sinta menatap keluar jendela, melihat kota yang sibuk di bawahnya. Percakapan dengan Lila membawanya kembali ke perjuangannya sendiri, dan ia menyadari bahwa kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi wanita lain. Beberapa minggu kemudian, kesempatan itu datang. Seorang teman dari desa, yang kini tinggal di kota, mengundang Sinta untuk berbicara di acara komunitas wanita lokal. Tema acaranya adalah "Bangkit dari Stigma", dan Sinta diminta berbagi ceritanya. Awalnya, ia ragu, ia bukan pembicara ulung, dan menceritakan luka lamanya di depan orang asing terasa menakutkan. Tapi Ardi, seperti biasa, memberinya dorongan. "Sin, kamu sudah menginspirasi aku dan anak-anak. Sekarang, saatnya kamu menginspirasi orang lain." Malam acara tiba, dan Sinta berdiri di atas panggung kecil di sebuah aula komunitas. Di hadapannya, puluhan wanita dari berbagai latar belakang menatapnya dengan penuh perhatian. Aisyah dan Aiman duduk di pangkuan Ardi di baris depan, wajah mereka penuh keceriaan. Dengan suara yang awalnya gemetar namun semakin mantap, Sinta mulai berbicara. "Saya pernah merasa tidak berharga," katanya, matanya menyapu hadirin. "Saya dituduh mandul, dihina, dan ditinggalkan. Tapi saya belajar bahwa stigma itu bukan kebenaran. Kebenaran ada dalam kekuatan kita untuk bangkit, untuk mencintai diri kita sendiri, dan untuk memperjuangkan apa yang kita percayai." Ia menceritakan perjalanannya, luka dari pernikahan dengan Raka, fitnah Nyonya Ratna, dan keajaiban kelahiran Aisyah dan Aiman. Ia berbicara tentang Ardi, yang menjadi pilar kekuatannya, dan tentang keputusannya untuk melepaskan dendam demi kedamaian hatinya. Ketika ia selesai, ruangan meledak dalam tepuk tangan. Beberapa wanita menangis, mendekatinya setelah acara untuk berbagi cerita mereka sendiri, tentang stigma, penolakan, dan perjuangan mereka untuk bangkit. "Kamu memberi saya harapan," kata seorang wanita muda, matanya berkaca-kaca. "Saya pikir saya tidak akan pernah bisa melawan omongan orang, tapi sekarang saya tahu saya bisa." Sinta pulang malam itu dengan hati penuh. Ia bukan hanya ibu atau istri, ia kini menjadi suara bagi mereka yang terdiam oleh stigma. Di apartemen, ia dan Ardi duduk bersama, menatap Aisyah dan Aiman yang tertidur di ranjang kecil mereka. "Kamu lihat, Sin," kata Ardi, menggenggam tangannya. "Kamu tidak hanya menang untuk dirimu sendiri. Kamu menang untuk semua wanita yang pernah merasa seperti kamu." Sinta tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin Aisyah dan Aiman tumbuh di dunia yang lebih baik, Ardi. Dunia di mana mereka tidak perlu takut dihakimi." Cerita Sinta mulai menyebar, tidak hanya di kota, tetapi juga kembali ke desa Pagelaran. Wanita-wanita di desa, yang dulu diam saat Nyonya Ratna memfitnah Sinta, kini berbicara tentang keberaniannya. Beberapa bahkan mulai menentang stigma serupa di komunitas mereka, terinspirasi oleh perjuangan Sinta. Nyonya Ratna, yang kini hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri, tidak lagi menjadi ancaman. Raka dan Lila, menurut kabar, sedang mencari bantuan medis untuk masalah kesuburan mereka, dan Sinta hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Malam itu,
Di bawah langit kota yang berkilau, Sinta berdiri di balkon apartemen, menatap bintang-bintang. Ia teringat pesan yang pernah dikatakan ibunya, kekuatan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi tentang bangkit dan memberi harapan. Sinta telah melakukan itu. Ia telah mengampuni, bukan karena Nyonya Ratna atau Raka pantas, tetapi karena ia ingin bebas. Ia telah bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak-anaknya dan wanita lain yang membutuhkan cahaya dalam kegelapan. Dengan Ardi di sisinya, Aisyah dan Aiman di pelukannya, dan masa depan yang penuh harapan, Sinta tahu bahwa perjuangannya telah membuahkan kemenangan.